Guys, kembali lagi bersama Said Kaset ya. Kali ini Said mau gerebek mantan beguna gitu, berandalan dulunya. Sekarang dia jadi bengkel ya, bengkel road race. Dia suka ikut road race, balap-balap gitu, dan dia menjadi bengkelnya gitu di dalam sirkuit gitu. Montirnya lah gitu ya. Kita gerebek. Sekarang yang kemana-kemana langsung aja ya, stay tune, gaskeun. Oke guys, kembali lagi bersama saya Prasetya. Saya sekarang udah sama ya yang mantan dulu berandal tuh gimana gitu, kita tanya ke dia suka dukanya gimana. Sekarang bisa menjadi montir bengkel gitu ya. Kita tanya langsung aja ke Mang Didin di sini. Mang Didin, makasih buat waktunya Mang Didin ya. Oke. Ada YouTube juga Mang Didin? Boleh dipromosiin apa namanya YouTube-nya? Ada Namanya Sally Konsep Cari konsep 128. Nah, jangan lupa subscribe dan IG-nya juga ntar sama saya di sini dicantumin ya, ada IG-nya, ada YouTube-nya, sama dia YouTuber juga guys. Ya udah langsung kita tanya ke Mang Didin. Mang, gimana sih pengalaman Mang dulu jadi berandalan gitu, masa lalu Mang sebelum sekarang menjadi bengkel gitu? Wah, perih banget. Oh ya, perih banget. Perih banget. Semuanya nganggap ke saya kayak sampah masyarakat, Dipandang sebelah mata ya. dipandang sebelah mata. Oh, pernah gak Mang dulu sebelum itu pas berandalan Mang sebelum nikah atau belum? Sebelum nikah. Oh, sebelum nikah ya. Ada pengalaman kelam gak di seorang Mang Didin ini Bang? Ibaratnya pernah ya, kalau berantem mah udah biasa lah laki-laki ya. Sampai masuk selnya gitu. Udah. Ada gak pengalamannya gimana itu? Bisa diceritain Bang? Ya, pengalaman waktu dulu dituduh jadi bandar narkoba. Oh, di mana itu Bang? Di Bandung? Di Bandung. Ya, gimana ceritanya Bang? Ya, waktu main jadi salah sasaran. Imang gitu ya, ketuduh. Ya, ketuduh. Sampai masuk sel ya itu? Masuk. Dan itu pas keluar Mang masih berandalan atau ada pikiran mau tobat gitu gitu? Masih berandalan. Masih berandalan ya. Belum kepikiran ke situ. Dan katanya Mang Didin ini pernah sampai di ini sama pistol guys. Gimana itu ceritanya guys? Ya, benar. Gimana itu Mang? Waktu dulu kejadian nusuk orang, terus saya kabur, langsung ketangkep, langsung dibeceng. Tuh, langsung kena pistol guys. Nah, langsung di situ Mang masuk guys. Nah, kita tanya lagi, Mang ada rasa sedih gak pas tuh kelahiran anak pertama? Takut punya pikiran, takut ngerun nih kayak aku gitu. Ada Ya. pikiran itu gak ada ya? Ya. Gimana ceritanya Mang bisa langsung masuk ke dunia bengkelan gitu ya, ikut balap gitu, road race, bengkel gitu? Waktu dulu saya berpikir jernih, pengen bertobat lah, gimana rasanya gitu. Soalnya udah muak hidup di jalan, gimana gitu. Masa nggak bakalan berubah gini-gini aja gitu. Ya pasti ada bebannya ya. Nah, kita tanyain ke soal tato ya guys ya. Mang pertama di tato di mana Mang? Di mana, di badan, Di sebelah kaki. mana? Di kaki. Nah, itu di kaki ya. Ya, di kaki. Itu pertamanya ada ceritanya kan pasti ada ceritanya kalau anak sekarang mah lagi galau di tato gitu. Iya, Mang itu ada. posisinya lagi galau atau gimana? Enggak lagi galau. Ini ada dulunya ada kisah lah Iya, gitu. ada Tato kisah. di kaki. Ada bisa ceritain nggak Mang? Waktu dulu di tato di kaki sebenarnya gini. Ini menyebutkan tentang perjalanan, makanya di tato di kaki. Perjalanan saya waktu dulu kelam sangat buruk, dekat sama kasus-kasus kriminal. Ya kayak sih Mang, kayak broken home lagi ya gitu ya guys ya. Ya. Ada kayak tekanan lagi ya gitu ya, tekanan lagi. Nah Mang, masih di tato ya, ini masalah tato. Mang ada rasa menyesal gak di tato? Ya menyesal lah, malu sama anak-anak. Mang kasih motivasi anak muda sekarang biar semangat cari uangnya gitu, Iya. nggak mikirin yang kayak gini gitu. Ya, buat anak muda sekarang, gaul boleh, tapi ambil yang positif, jangan yang negatifnya. Tuh guys. Gitu, biar enggak nanti kedepannya kayak saya. Insya Allah lah, kalau misalnya cukup saya aja yang ngerasain. Buat pemuda-pemuda yang nakal tanggung, mending jangan lah, Oh iya. mending diam aja gitu. Cukup kita
belajar atau cari kerja gimana, ambil yang bagusnya aja lah gitu. Nah, sekarang ini memang di sini saya mau tanya, ini sangat menarik ya guys ya. Kita kupas langsung di sini, kita kepoin, kita ulik. Nah, kita santai aja ya ngobrolnya, sambil nggak usah tegang-tegang. Kalian juga di sana sambil merokok, sambil ngopi nontonnya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe juga YouTube-nya Mang. Di sini ada ntar di bawah Seri Konsep, IG-nya ada Seri Konsep titik 128. Jangan lupa follow ya. Buat kalian juga yang mau di bengkel, yang mau bore up, bisa langsung ke DM ke IG-nya, ada Bisa Seri Konsep titik 128. Tanya-tanya dulu ya guys ya, daerah Bandung ya guys ya, bisa tanya-tanya. Oke, kita lanjut kembali ke laptop kayak Unyil. Kita tanya lagi ya guys ya. Nah, Mang, di dunia perjalanan hidup ya ini mah, cerita perjalanan hidup Mang sebelum nikah itu ada gimana gitu Mang, perjalanan hidup Mang dulu? Ya parah lah, parah. Ada ceritanya nggak Bang yang paling sedih gitu? Yang paling sedih karena saya berjalan mandiri sendiri tanpa ngandelin orang tua, tanpa ngandelin saudara-saudara, pokoknya mah berjuang sendiri sampai bisa buka bengkel. Oh iya. Berjuang sendiri. Sekarang di bengkel berapa tahun Mang? Kalau bengkel mah hampir 15 tahunan lah, 15 tahun. 15 tahun. Tapi masih ikut ke balap-balap itu Mang? Masih. Jadi ini Mang Didin itu bengkel di montir balap guys. Nah, kita kembali lagi, tanya lagi soal Mang dulu itu ada tekanan dari keluarga gak, kan masih ada orang dari konten saya sebelumnya gitu ya, ada tekanan jadi dari orang tua lah ya, dari keluarga gitu ya, broken home, sampai dia jadi gangster lah, jadi ormas kayak Mang pernah masuk ke ormas ya, ormas gitu? Banyak yang nawarin tapi netral aja ya. Ya geng banyak yang nawarin, geng hampir semua geng banyak yang nawarin, tapi netral aja lah, cukup kita berteman aja, ambil yang positifnya aja gitu. Nah sekarang Mang udah kita lanjut dulu karena saya tadi ada tribal, baterainya habis. Kita lanjut lagi ya guys ya. Mang, kita tanya ke Mang, kita ulik, pasti banyak yang penasaran latar belakang Mang dulu tuh kayak gimana gitu ya, masa lalu Mang gitu. Kita tanya ke Mang, kehidupan Mang dulu waktu masuk sel ini mah, ada pernah di dalam sel itu rasanya gimana Mang? Seperti gimana ya, nggak punya kepikiran apa-apa, pokoknya mah pengen masuk sel aja gitu. Nah Mang waktu dulu ada pengalaman, ada kisah paling ekstrim dari hidup Mang? Banyak. Ada bisa ceritain gimana gitu, masa lalu Mang pernah apa? Wah, masa lalu banyak banget, bacok orang, banyak mah kriminal, banyak lah, hampir semuanya kriminal gitu. Nah, makanya dari itu kalian jangan sampai seperti itu ya guys ya. Ini motivasi banget buat kalian, biar kalian memasuki ke dunia itu gitu. Ini cuma edukasi juga, motivasi buat kalian guys. Kita lanjut lagi ke laptop guys, kayak si Unyil. Ya kita mah nggak usah serius-serius lah, kalian juga nontonnya sambil merokok sambil kopi biar enak, biar santuy ya. Kita tanya lagi, ini saya datang ke sini dari tadi pagi soalnya macet di jalan, baru nyampe sekarang. Ini saya baru konten lagi karena baru dapat konten. Sekarang lagi ngerintis ya di YouTube Mang? Iya. Lagi ngerintis. Pengalaman Mang, ada rasa sedih gak Mang pernah ya sebelum nikah ya? Ya sebelum berandalan mah. Tapi ada pas sudah nikah udah jadi pernah jadi berandalan juga kan ya? Iya. Masih ya. Masih. Semenjak punya anak berpikir lebih dalam gitu. Jadi malu sama kelakuan sendiri pas lihat anak lahir. Apa waktu kasus narkoba itu Mang, tahun berapa Mang? 2005 berapa ya, pokoknya 3 kali kasus narkoba doang. Yang terakhir kemarin lah, 2 tahun kemarin. Itu kasus apa Mang? Sama narkoba? Guys, kita ngebahas soal perbengkelan. Kan tadi udah kisah hidupnya Mang gitu, dan kalian juga ambil positifnya aja, bagusnya maksudnya ya, jangan jeleknya dibuang gitu. Nah sekarang kita masuk bengkelan, kita tanya ke Mang, sekarang
sekarang ya Mang ya. Dunia perbengkelan Mang suka ikut ngemontirin gitu, masuk ke ya road race gitu ya Mang ya, road race Ya. ya. Suka sekarang di mana aja Mang, kemana aja, sirkuit mana aja? Brigip, Giriman Subang. Itu kalau di Bandung ya. Kalau keluarnya mas Serpong, Purwakarta, kadang Tasik, banyak lah semuanya, banyak lah, banyak. Nah sekarang sehari-hari Mang cuman bengkel aja ya Mang ya? Ya, bengkel di rumah, bengkel rumahan gitu guys. Kalau ada jauh ya pergi ya Mang ya. Ya. Dan sekarang Mang ada sampingan juga guys di YouTube guys. Nah sekarang Mang anak ada berapa Mang? Anak ada 3. Oh ada 3 ya. Oke guys, saya mau nanya ke Mang, boleh tahu gak sih Mang, gaji gitu ya? Tanya soal uang ya, cuan. Gaji dari seorang montir bengkel pembalapan di sirkuit. Ya kalau misalnya buat balap pasti kalah menang saya 500.000. Yang ngemonterin kalau di event Ya event mau menang mau kalah tetap ya, itu di podcast ya Mang ya? ya di road race Di dekat juga Mang? sama. Ya, sama. Kan kita udah punya kewajiban lah. Kalau yang ngerti mah kan kita perlu beli beras di rumah teh kan jangkanya buat balapan 3 hari 4 hari harus standby di Lapangan sirkuit ya. di lapangan gitu. Tapi alhamdulillah itu cukup ya Mang ya buat keluarga gitu ya. Alhamdulillah cukup ya. Nah kita tanya ke soal balap ya guys ya, balapan. Nah Mang itu teh di sirkuit teh kan road race ya Mang ya. Sistemnya itu selain harus menang gimana gitu kan ada kalau ada kualifikasinya ya, gak boleh itu gak boleh ini. Kalau di dalam road race itu gimana Mang? Ya kalau misalnya di dalam road race itu kalau misalnya spek harus sama gitu. Ya, spek harus sama, kelasnya harus sama gitulah, profesional lah ya, profesional aja lah. Nah Mang kalau di road race itu cc nya paling suka berapa Mang bisa? Semuanya 150 gitu ya, 115, 130, 185 ya Pak. di Matic ya Mang ya, di drag sama ya, di motor Di Matic, di bebek semuanya ada sama ya. gitu. Kalau misalnya ada event pasti turun gitu. Nah Mang sekarang di tim Mang ada berapa orang semuanya Mang? Semuanya ada 6. Ada 6 semuanya ya. Joki 2 ya, yang bantu-bantu anak-anak Anak-anak ya, anak-anak sendiri gitu yang bantu-bantu. Nah itu jokinya itu belajar dari Mang atau belajar khusus atau belajar sendiri Bang? Belajar dari saya, Belajar gitu? pengalaman ya, Luar biasa banget guys. pengalaman. Nah itu berapa, kalau mau jadi pembalap itu, jadi joki itu belajarnya harus berapa lama, berapa tahun, berapa bulan sih Bang? Lama, pasti lama. Ya, lama ya. Intinya mah fisik harus bagus, fisik, olahraga lah. Olahraga, makanan harus dijaga gak Mang kalau buat seorang joki itu? Wah bebas aja. Oh, bebas ya, makanan, makanan cuman enggak. lah harus bukan disuruh olahraga, tapi kan fisik itu penting buat road race gitu. Berarti beda sama atlet, beda sedikit lah kalau atlet Ya. sepak bola harus jaga makanan gitu ya. Oke. Ini mah cuma olahraga guys, Olahraga, dan latihan terus kerja keras gitu. kerja keras lah. Tuh yang buat kalian yang mau jadi joki guys, tuh itu ada motivasi sedikit bisa kalian tiru gitu ya buat jadi seorang joki gitu ya. Nah, kita tanya lagi ke dunia road race guys. Sekarang tim Mang udah pernah juara ada memang? Kalau juara pernah. Berapa kali Bang? Hampir waktu 2018 mah hampir ngegondol piagam sebanyak 5. 2018 itu kalau kesininya mah agak banyak lah gitu. Nah itulah fungsinya buat fisik gitu. Oh buat fisik ya. Nanti ada hasilnya lah gitu. Dari dalam tim Mang kalau misalnya kalah ya ininya, misalnya kalah di road race itu di sirkuit,
Itu semua ada perdebatan atau tetap menjaga silaturahmi, enjoy aja gitu. Tetap menjaga silaturahmi karena kalau misalnya kalah maupun menang itu namanya juga permainan gitu. Nah guys, mungkin sampai di sini juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ntar tunggu konten selanjutnya. Pokoknya jangan kemana-kemana, tetap stay tune. Jangan lupa subscribe juga di sini. Seri Konsep, IG-nya ada seri konsep _128 guys. Ya udah segitu aja. Ya guys, makasih. Bye. See you.